Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Cakrabuana bersama anggota kelompok saya yaitu Abdullah Jaya Sampurna. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang kita ambil yaitu adalah pencurian data kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Pertama-tama di sini ada latar belakang mengenai era digital, mengenai pertukaran informasi yang sering kita lakukan sangat umum sekarang. Di samping itu teknologi ini juga membawa risiko kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah pemalsuan data atau yang sering disebut dengan data forgery, di mana sini menjadi tantangan serius bagi kepercayaan dan integritas informasi digital. Motif dari data forgery bisa beragam, mulai dari mencari keuntungan finansial, merusak reputasi seseorang atau organisasi, hingga mendapatkan akses ilegal ke informasi sensitif. Contoh kejahatannya ialah pencurian kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta tadi. Selanjutnya di sini ada teori cybercrime. Pada umumnya adalah konsep dasar dan prinsip-prinsip yang terkait dengan kejahatan komputer. Elemen-elemennya terdapat yaitu seperti jenis kejahatan komputer yang dapat terjadi ini meliputi pencurian identitas, pencurian data, pencemaran data, serangan cyber, penipuan online, dan masih banyak lagi. Kedua ada konsep yaitu merupakan keamanan komputer, mencakup pengenalan tentang kelemahan yang mungkin ada dalam sistem komputer tersebut dengan cara penggunaan teknik enkripsi untuk melindungi data. Ketiga ada kerangka hukum cybercrime. Teori cybercrime juga mencakup kerangka hukum yang mengatur kejahatan komputer, meliputi undang-undang yang menetapkan tindakan-tindakan ilegal dalam dunia digital, dan juga ada sanksi hukum yang berlaku. Dengan memahami teori cybercrime, individu dan organisasi dapat mengenali ancaman kejahatan pada komputer dan menjalankan aktivitas digital dengan lebih aman. Oke, selanjutnya ada klasifikasi kejahatan cybercrime, di mana di pertama sini ada namanya cyber piracy atau mencetak ulang software atau informasi dari seseorang dengan cara yang ilegal atau tanpa izin. Kedua ada cyber trespass, di mana untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Dan selanjutnya ada juga cyber vandalism, yaitu untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan di sistem komputer, misalnya seperti virus, trojan, worm, metode DOS, HTTP attack, brute force attack, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya di sini ada teori cyber law. Teori cyber law merujuk kepada kerangka hukum yang mengatur kejahatan komputer dan aktivitas di dunia maya. Pengetahuan tentang cyber law penting dalam penegakan hukum terhadap perilaku data forgery dan memberikan perlindungan bagi korban kejahatan tersebut. Beberapa aspek utama dalam teori cyber law yang relevan dengan data forgery adalah perlindungan privasi data, pelarangan akses tanpa izin, pengaturan kepemilikan intelektual, dan pertanggungjawaban hukum. Juga ada kolaborasi internasional. Oke, selanjutnya ada kasus cybercrime yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya Abdullah Jaya Sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdullah Jaya Sampurna dengan NIM 12200909 akan meneruskan dan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada kasus cybercrime. Di Treskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atau bisa disebut dengan DIY menangkap 9 tersangka pelaku pembobolan data kartu kredit untuk digunakan membeli mata uang digital kripto. Mereka mengaku sebagai customer service atau bisa disebut dengan CS, penerbit kartu kredit untuk mengelabui si korbannya ini. Modus mengaku sebagai CS penerbit kartu kredit dan menawarkan promo dan memandu korban untuk melakukan aktivasi
kartu kredit secara online sehingga si pelaku mendapatkan data kartu kredit tersebut. Korban menelan kerugian sampai puluhan juta. Para pelaku dijerat dengan pasal 378 dan atau pasal 30 ayat 1, pasal 32 ayat 1 atau pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya ada motif penyebab dan penanggulan data forgery. Motif kegiatan dari kasus di atas termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Ada beberapa motif lain yaitu seperti keuntungan finansial, pencemaran reputasi, dan kejahatan informasi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya data forgery antara lain yaitu pada contoh kasus di atas yang termasuk faktor motivasi, keuangan, dan kejahatan. Setelah dilihat dari kasus di atas, maka dari itu harus ada yang dinamakan penanggulan atau penanggulannya agar terhindar dan mencegahnya, yaitu seperti perlu adanya cyber law, perlu dengan dukungan lembaga khusus, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang perlunya peningkatan kualitas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus pembobolan kartu kredit melalui internet ini. Mengingat modus yang digunakan dalam kasus pembobolan kredit ini sangatlah berbahaya dengan kejahatan konvensional dan mempunyai karakteristik tertentu dalam menjalankan modus operasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.